Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya semua? Oh, beda-beda ya jawabannya. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Kemana Sidik? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Al-Fatihah. Hari ini kita akan belajar mengenai nama-nama Al-Quran. Sebelum kita belajar mengenai nama-nama Al-Quran, ada yang tahu apa itu Al-Quran? Kitab suci. Apa lagi? Apa nama-nama? Wahyu dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad. Ada jawaban lain? Apa? Pedoman hidup. Oke. Jawabannya betul semua kecuali jawabannya Mas Aro. Sedikit kurang tepat. Kita belajar dengan tujuan, yakni memahami Al-Quran itu sebagai wahyu Allah dan menganalisis pengertian Al-Quran menurut para ulama serta nama-nama Al-Quran dan mendemonstrasikan pengertian Al-Quran yang akan disampaikan oleh para ulama serta nama-nama Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah isim alam, bukan kata bentukan dari istiqo, dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu artinya yang dibaca. Yang dibaca. Sebagaimana dengan nama-nama kitab suci sebelumnya, yakni seperti Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir yakni Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu bukanlah satu-satunya nama yang diberikan Allah kepada kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, nama-nama Al-Quran menurutnya itu ada 55 nama. Sedangkan menurut buku ensiklopedi Islam untuk belajar ada 78 nama. Dan yang akan kita pelajari ada 5 nama-nama Al-Quran. Yakni ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, dan An-Tanzil. Dari kelima nama ini, sebenarnya masih ada banyak nama-nama Al-Quran, tapi kita akan belajar hanya kelima ini. Karena yang selain 5 nama ini, itu bukanlah nama Al-Quran, melainkan hanya sifat, fungsi, atau indikator Al-Qurannya saja. Yang pertama, bisa dibaca Mbak Sulis? Al-Quran itu apa? Nama yang paling populer. Okay. Dan paling sering ditulis. Kalau ada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke. Jadi Al-Quran itu intinya sesuatu yang dibaca. Contoh ayat yang terdapat nama Al-Qur'annya itu seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi,
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nama Al-Qur'an selanjutnya yakni Alkitab. Alkitab sendiri itu artinya yang ditulis. Dan contoh ayat Al-Qur'an yang menyebutkan nama Alkitab itu dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, bisa dibaca Mbak Linda. Yang artinya apa? Oke, jadi Alkitab ini artinya yang ditulis, sesuatu yang ditulis oleh Allah. Dan selanjutnya nama Al-Qur'an yang ketiga yakni Al-Furqan. Al-Furqan sendiri artinya yang membedakan. Maksudnya di sini itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Ayat Al-Qur'an yang ada nama Al-Furqannya itu dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Qur'an kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, dalam tanda petik jin dan manusia. Selanjutnya nama Al-Qur'an yang keempat yakni Az-Zik. Az-Zik artinya pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Pemberi peringatan di sini maksudnya itu memberi peringatan kepada manusia. Ayat Al-Qur'an yang memiliki kata Az-Zik di dalamnya ini pada surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan yang terakhir yakni At-Tanzil. At-Tanzil sendiri itu sesuatu yang diturunkan. Maksudnya diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan ayatnya berada dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang bunyinya bisa dibaca Mbak Farah? Yang artinya apa? Betul. Oke, sebelum kita lanjut materi hari ini, Ibu mau kasih permainan. Cluenya keliling dunia. Keliling dunia. Perhatikan. Hari ini Nadia pergi ke Hungaria. Lalu besoknya si Fuji pergi ke Indonesia. Dan lusa si Fania pergi ke mana? Kemana Mbak Tia? Jepang, benar. Sekali lagi. Cek. Sekali lagi. Hari ini Mbak Sulis pergi ke
Inggris. Lalu di 2 jam kemudian Mas Sodik pergi ke Jepang. Dan 5 jam kemudian Mbak Alvin pergi ke mana? Kemana? Ke Korea. Sudah paham? Sudah paham apa belum? Sudah, oke. Selanjutnya Ibu kasih. Atau kalian yang mau bertanya? Ya udah, kalau gitu Ibu bertanya ya. Mbak Alvin, tadi nama-nama Al-Quran ada berapa ya? Apa saja? Ya, terus. Hanya 3? Apa aja? Ya. Apa? Apa ini? Apa? At-Tanzil. Pun, mboten, sampun. Mbak Tia, tadi Al-Quran itu artinya apa? Baca. Kalau Alkitab tadi artinya apa, Mbak Muti? Iya, betul, yang ditulis. Oke. Hari ini kita sudah belajar nama-nama Al-Quran yang terdiri dari 5 nama. Yang pertama Al-Quran artinya dibaca, yang kedua Alkitab artinya ditulis, yang keempat Al-Furqan artinya pembeda, yang keempat Az-Zik artinya pemberi peringatan, dan yang kelima At-Tanzil artinya yang diturunkan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu harap semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang tadi Ibu sampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.